Malam itu, terlihat seorang wanita tengah berdiri di depan sebuah cermin sembari melenggok-lenggokkan tubuhnya. Ya, Santi namanya. Ia sedang bercermin di dalam kamar. Berkali-kali diamati wajah cantiknya dan lekukan tubuh yang indah yang terpantul dari cermin. Make up minimalis dengan setelan blazer hitam yang membuatnya tambah menggoda. Bahkan dia merasa tampilannya sangat menawan. Berkali-kali ia tersenyum sangat puas dengan penampilannya di dalam cermin malam itu. Ya, malam itu ia sudah janjian dengan seorang klien, dan jika ini berhasil, ia akan mendapatkan pundi-pundi penghasilan yang sangat besar. Santi adalah seorang freelance agen properti. Selama bertahun-tahun ia berprofesi sebagai agen properti. Bisa dibilang ia sangat sukses secara ekonomi. Selain cantik, pembawaannya yang energik dan berwawasan luas membuatnya mudah bergaul dengan siapa saja. Tentu banyak sekali orang-orang kaya yang pernah menjadi kliennya. Bertemu dengan bos-bos sebagai pembeli atau penjual rumah adalah hal yang sangat biasa baginya. Tapi sejujurnya ada faktor lain yang sangat mempengaruhi kesuksesannya. Ya, Santi berani berkorban apapun demi klien. Ya, apapun demi melancarkan semuanya. Tak jarang dia bersedia dengan bos-bos kaya raya, dan kebanyakan di antara mereka adalah laki-laki hidung belang. Santi selain mempunyai perawakan cantik, luwes, pintar, namun ia gampang diajak tidur di dalam kamar hotel bersama klien hidung belang. Itulah stigma yang melekat di dalam dirinya. Awalnya Santi merasa risih dengan itu semua, tapi lama-kelamaan menjadi terbiasa. Itu sudah lumrah di zaman semodern ini. Santi yang baru berumur 30 tahun, kesibukannya menjadi agen properti memang membuatnya belum tertarik untuk menikah. Banyak pria yang berusaha mendapatkan cintanya, namun hati Santi rasanya belum siap untuk membangun rumah tangga. Seperti beberapa wanita karir yang lebih mengejar kesuksesan di luar daripada menjadi seorang ibu rumah tangga. Setelah semakin dikenal sebagai seorang wanita cantik, pintar, dan bisa diajak bisnis di kamar hotel, ia makin meroket, dan sejak sekitar 6 bulan yang lalu ia mulai bisa menjamah kota-kota besar yang ada di Sumatera dengan kepandaian dan keberaniannya. Dalam sebulan, ia bisa mendapatkan penghasilan hingga ratusan juta. Ia selalu menginvestasikan hasilnya cukup banyak uang untuk biaya perawatan dan kecantikan. Karena itu adalah salah satu modal utamanya dalam menggeluti profesi ini. Kali ini ia mendapatkan peluang, dan peluang ini pun tidak main-main, dari perumahan elit dan terkenal sebagai perumahan elit di Sumatera. Pak Marno, ya Pak Marno namanya, yang hari lalu menghubunginya mengajak ketemuan di salah satu hotel mewah di Sumatera. Hal-hal seperti ini bukan baru sekali dijalaninya, dan ia mampu menjual kepandaiannya dan menawarkan rumah kepada pembeli dan layanan plus-plus bagi para klien. Pak Marno mengaku mendapat nomor Santi dari salah satu mitra bisnisnya. Ini adalah peluang pertama bagi Santi dari perumahan seelit ini. Dia merasa harus benar-benar serius menggarap proyek besar ini. 250 juta adalah angka yang ditawarkan oleh Pak Marno. Dia menawarkan rumahnya di perumahan elit itu seharga 4,5 miliar. Biasanya ia mendapat keuntungan dari kliennya itu cukup lumayan besar. Angka 250 juta tetaplah sangat tinggi bagi Santi. Dan biasanya angka itu bisa ditawar untuk dinaikkan, apalagi jika dia bisa memuaskan dengan pelayanan plus-plus yang selama ini sering dilakukan. Hingga akhirnya waktu pun bergerak dengan cepat mendekati jam 7 malam. Sebentar lagi temannya datang karena janjian dengannya untuk mengantarkan ke hotel yang ditunjuk oleh Pak Marno, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari perumahan elit itu. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah Santi, dan dia pun sangat yakin itu adalah Ani, temannya yang memang sudah janjian.
Ya, Ani adalah seorang DJ. Tadinya Ani juga yang mengenalkan padanya trik-trik untuk membuat nyaman klien. Sebagai seorang DJ, tentu ia banyak bersentuhan dengan dunia malam. Maka tidak heran sebenarnya layanan plus-plus juga adalah ide dari Ani, yang sejauh ini mengantarkan Santi meraih kesuksesan secara materi. Mereka berdua pun berjalan menuju hotel yang telah ditunjuk oleh Pak Marno. Setelah sampai di depan hotel, mereka berhenti sejenak dan Santi pun menelpon Pak Marno. Ternyata Pak Marno sudah menunggu di lobi hotel. Dan kemudian Ani pun pamit sambil tak lupa mengucapkan kepada Santi, "Sukses ya San." Ucapnya, Santi hanya mengangguk sambil tersenyum manis dan segera menemui Pak Marno di lobi hotel. Pak Marno ternyata belum terlalu tua, ia berusia 45 atau lebih sedikit, itu dugaannya tentang umur Pak Marno. Tanpa basa-basi, Pak Marno langsung mengajak Santi ke kamar dengan alasan agar pembicaraan lebih fokus dan lebih serius. Santi pun menyetujui dan mereka berdua segera masuk lift dan menuju sebuah kamar di lantai 5. Pak Marno mengambil klok atau kunci kartu kamar hotel dari sakunya. Pintu segera dibuka dan mereka berdua pun masuk. Santi dipersilahkan duduk di kursi dan Pak Marno kemudian menyodorkan sebotol minuman dan gelas. Santi tahu betul bahwa itu adalah anggur mahal. Bukan sekali dua kali ia menikmati anggur sejenis itu. Hingga akhirnya pembicaraan pun dimulai dan Santi menampilkan diri secara profesional. Penampilannya sangat memukau, termasuk dari sisi kemampuan berbicara. Tentu saja, semua itu ditopang oleh kecantikan yang luar biasa. Semua dokumen dipelajarinya dengan seksama, termasuk beberapa foto tentang kondisi rumah itu dari semua sisi dan juga kondisi interior di semua ruangan dalam rumah Pak Marno. Ya, Pak Marno sepertinya sangat terkesan dengan semua pembicaraan Santi. Tentu saja ia harus mengarahkan kemampuan terbaiknya demi peluang sebesar itu. Dan yang pasti dia bukanlah seorang pelacur. Dia adalah seorang freelance agen properti yang kebetulan sering memberikan layanan plus-plus. Minimal itu yang ada di otaknya. Pembicaraan demi pembicaraan berjalan semakin menarik dan serius saja. Akhirnya Santi berhasil melakukan menaikkan harga negosiasi dan fee-nya di angka 300 juta. Semua angka tentu sangat fantastis baginya. Pak Marno kemudian mengajaknya minum dan mengatakan bahwa ia bukan pemilik rumah itu, bahwa ia adalah salah satu manajer di sebuah perusahaan pemilik rumah dan ditugaskan untuk menemui Santi. Malam itu, malam yang semakin larut membawa mereka ke obrolan yang lebih luas. Lama-lama obrolan itu menjurus ke kehidupan pribadi dan yang terjadi berikutnya adalah apa yang selama ini sering Santi alami. Ya, Pak Marno dengan halus meminta layanan plus-plus dari Santi. Lagi dan lagi Santi tampil dengan sangat elegan walaupun akhirnya semuanya harus berakhir di sebuah pergulatan di atas ranjang. Ya, semua itu bukanlah yang pertama baginya dan Santi sudah sangat fasih memerankan hal itu. Pak Marno kemudian terlihat tersenyum lebar dan sepertinya benar-benar puas dengan semua pelayanannya. Hingga akhirnya waktu demi waktu pun terus berlalu. Pak Marno pun memutuskan malam itu juga memintanya untuk melihat rumahnya agar tidak membuang banyak waktu dan Santi pun menyetujui semua permintaan dari Pak Marno. Di perjalanan, Pak Marno ngobrol tentang banyak hal, terutama tentang sang pemilik rumah yang menjual rumah itu karena mau pindah ke daerah Jakarta, di mana sebagian besar bisnisnya memang ada di daerah Jakarta. Langit yang sedari tadi sudah mendung dan ternyata tiba-tiba saja hujan deras dan kilatan petir yang menggelegar membuat malam itu menjadi lebih menegangkan. Sesampainya di rumah itu, Pak Marno segera memasukkan mobil di garasi. Kemudian dia memberi isyarat untuk menunggu di dalam mobil. Tak lama berselang, Pak Marno kembali datang dan mempersilahkan Santi masuk ke dalam rumah dan berkata bahwa bosnya sudah menunggu di dalam.
Saat itu Santi melihat pintu rumah itu dibuka oleh Pak Marno dan Pak Marno mengatakan bahwa bosnya menunggu di ruang tamu. Dan singkat cerita, setelah bertemu dengan pemilik rumah di ruang tamu, ya pemilik rumah itu bernama Pak Bobi, mereka pun tak sungkan-sungkan untuk menanyakan semua hal yang ada kaitannya tentang jual rumah itu. Setelah usai, Santi pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dan di saat itu, waktu berjalan kembali, tak ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Pak Bobi mempersilahkan untuk menginap di rumah itu. Dan kebetulan sekali, saat itu Ani temannya mengabari bahwa ia tidak bisa menjemput Santi karena ada acara mendadak. Entah apa maksudnya mendadak, mungkin saja dia juga lagi bersenang-senang di sana. Santi sebenarnya sering menyetir sendiri kemana-mana, tapi di musim hujan seperti ini, dia lebih nyaman kemana-mana bersama Ani temannya. Terkadang memakai mobilnya dan terkadang memakai mobil Santi. Rasanya tidak enak mengendarai dalam kondisi hujan dan seorang diri di dalam mobil. Dan akhirnya Santi pun menyetujui tawaran dari Pak Bobi. Dan kemudian Pak Bobi pun meminta istrinya mengajak Santi menuju ke kamar belakang untuk beristirahat. Ya, nama istrinya Bu Mirna namanya. Ya, Bu Mirna kemudian membawanya menuju ke kamar. Terlihat kamarnya cukup luas dengan kamar mandi yang juga terlihat mewah di dalam. Santi pun manggut-manggut melihat semua itu. Bahkan dia sering mengunjungi rumah klien-kliennya juga yang mewah. Tapi rasanya rumah ini adalah rumah yang paling mewah yang pernah dimasukinya. Wajar saja karena tawaran penjualannya di angka 4,5 miliar. Bahkan di dalam relung hati Santi sebenarnya ia sangat yakin bahwa rumah ini bisa dijual dengan harga di atas itu. Dan akhirnya Santi pun menginap dan semuanya berjalan lancar tanpa ada keanehan sedikit pun. Tiba-tiba saja Santi kembali teringat sebuah kejadian yang dilakukannya dengan Pak Adi di hotel terasa sangat mengesankan. Benar-benar bisa memuaskannya bahkan sampai 2 kali. Wajahnya terlihat cukup tampan dan terlihat menggugah selera. Tapi semua itu segera ditepisnya karena sudah sering dia melakukan hal itu kepada klien-kliennya. Santi memang berusaha untuk tidak menyertakan perasaan setiap kali memberi layanan plus-plus. Semua dilakukan semata-mata demi kelancaran bisnisnya. Belum ada ruang untuk cinta, paling tidak sampai saat ini. Karena keletihan yang cukup Santi rasakan di malam itu, akhirnya ia segera mengabari Ani bahwa dia menginap di rumah Pak Bobi dan besok pagi akan diantar pulang oleh Pak Marno. Dia juga mengabarkan kepada Ani bahwa semuanya aman dan baik-baik saja. Kasur yang empuk, badan yang letih, dan waktu yang semakin larut perlahan mengiring Santi ke alam tidur. Tiba-tiba saja saat ia tertidur, Santi terbangun oleh suara ketukan pintu kamar dan lampu kamar pun segera dinyalakannya. Kemudian Santi pun melangkahkan kakinya untuk membuka pintu. Entah kenapa tiba-tiba saja hatinya diliputi ketakutan. Tapi bukan ketakutan karena Pak Bobi meminta layanan plus-plus kepadanya. Akan tetapi ada sebuah rasa ketakutan yang selama ini belum pernah ia rasakan. Dan perasaan itu semakin lama semakin kuat dan perlahan dibukanya pintu itu. Setelah pintu terbuka, ternyata Pak Bobi terlihat sudah berdiri tepat di hadapan pintu itu. Santi pun mengangguk pelan dan merasakan takut masih menyelimutinya. Tiba-tiba saja Pak Bobi memeluknya. Entah kenapa bau ruangan itu kemudian menjadi sangat amis. Bulu kuduknya merinding dan terdengar langkah kaki lain mengarah ke kamar. Santi sangat yakin itu adalah langkah kaki dari orang lain. Dia takut sekali, tapi bukan takut jika Bu Mirna tahu Pak Bobi memeluknya. Entah ada rasa takut lain yang ia rasakan saat itu. Dan ternyata benar, tiba-tiba saja sosok Bu Mirna tiba-tiba saja berdiri di depan pintu. Melihat Pak Bobi memeluk Santi, dia malah tersenyum. Tapi semuanya terasa aneh. Bulu kuduk semakin meremang.
Bu Mirna kembali tersenyum. Kini senyumannya semakin mengembang, kemudian tertawa terkekeh-kekeh. Ya, bukan tertawa biasa, melainkan tertawa yang sangat mengerikan, seperti suara kuntilanak di sebuah film yang pernah ditontonnya. Sesaat kemudian, Santi baru tersadar jika pandangan diturunkannya. Bu Mirna ternyata melayang, kakinya tidak menyentuh lantai, dan di saat itu dia mulai sadar apa yang sedang dialaminya. Kemudian Santi pun mengarahkan pandangannya ke arah Pak Bobi yang masih memeluknya, dan terlihat sangat jelas Pak Bobi tersenyum sinis. Santi berpikir semua ini adalah ulah dari hantu penghuni rumah ini. Tiba-tiba saja Santi terbekap bau busuk, rasa takut, jijik, geli karena makhluk-makhluk kecil tiba-tiba mulai merayapi tubuhnya, bercampur aduk menjadi satu. Lalu tubuh Santi terasa dipenuhi lendir yang sangat tebal. Kengerian itu belum berakhir. Santi semakin memejamkan mata dan pada titik ini dia sangat pasrah. Ia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Santi pun sangat meyakini bahwa Pak Bobi bukanlah manusia, melainkan sesosok hantu. Dia harus segera keluar dari rumah itu. Akan tetapi kemudian dia tersadar kini dia dalam kondisi telanjang. Dengan tergesa-gesa dia memakai baju yang dipakainya tadi, kemudian melangkahkan kaki. Langkah kakinya pun masih sangat gemetar keluar dari kamar, berjalan menuju ruang tamu, dan tangannya meraih gagang pintu dan segera dibukanya. Dan tiba-tiba saja saat ia berjalan melangkahkan kaki keluar rumah, ia kembali dikejutkan dengan hadirnya sosok Bu Mirna di hadapannya secara tiba-tiba. Sosok itu sangat mengerikan, wajah sosok itu hancur dipenuhi luka, bau busuk tercium sangat menyengat, dan terlihat di bagian dada belakang Bu Mirna terlihat bolong, dan semua isi perutnya terlihat sangat jelas namun sudah membusuk. Sosok itu tiba-tiba mendekat dan kini sosok itu tepat berada di hadapannya. Sosok itu kemudian tertawa, lalu Santi yang ketakutan ia pun histeris. Namun ia merasakan mulutnya seolah dibungkam yang membuatnya tak mampu berteriak. Bahkan sekujur tubuhnya terasa kaku secara tiba-tiba. Rasa takut yang sangat mendalam yang dirasakan Santi yang membuat tak sadarkan diri. Keesokan harinya Santi ditemukan oleh Ani di rumah itu dalam keadaan tak sadarkan diri, dan ia pun setelah sadar menceritakan semua kejadian mengerikan yang ia alami kepada temannya itu. Tentu saja Santi sangatlah ketakutan. Ini adalah pengalaman pertamanya bertemu dengan sesosok yang sangat mengerikan. Beberapa hari kemudian, Santi yang kala itu terasa janggal dengan pertemuan bersama Pak Marno, lalu dibawa ke sebuah rumah mewah dan bertemu Pak Bobi dan Bu Mirna. Ya, kejanggalan itu muncul setelah Santi ditemukan di sebuah rumah mewah terbengkalai hanya seorang diri. Usut punya usut, rumah itu mempunyai sejarah kelam. Kala itu di era 90-an, rumah itu disatroni rampok. Bahkan seluruh penghuni rumah itu harus kehilangan nyawa setelah dihabisi dengan berbagai senjata tajam dan senjata api. Bahkan salah satu korbannya yang mengalami luka yang sangat parah adalah seorang wanita. Ia mengalami luka di bagian perut akibat sabetan sebilah parang lalu menembus ke bagian dada belakang yang membuatnya meninggal dalam keadaan seisi perut terbular keluar. Dan lebih naas kala itu, wanita itu tengah hamil 4 bulan. Ya, itulah informasi yang didapatkan oleh Santi dari berbagai sumber. Dan di saat itu, ia bergidik ngeri jika mengingat kejadian itu. Namun, apalah daya, sebuah profesi pasti ada kelemahannya. Dan di saat itu Santi menganggap malam itu adalah malam apesnya harus bertemu klien jadi-jadian di sebuah rumah mewah terbengkalai. Konon rumah itu pemiliknya adalah seorang pengusaha.
selesai. Ya, sekian cerita dari salah satu sahabat kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.